Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Berkah. Berkah. Ya pemirsa, hari ini sore yang cuacanya enak sekali ya. Enak. Teduh Sejuk, gitu. Ya, teduh betul. Saya bersama seorang Ustadz Surjarwo yang selalu membawa keteduhan. Gitu ya. Yang terkenal dengan tagline-nya Selalu ada cara untuk bahagia di segala cuaca. di segala cuaca. Ya. Ini cocok sekali Pak Ustadz. Kita ngobrolin tentang kebahagiaan. Iya. Ini orang banyak yang bingung nih. Sebenarnya kebahagiaan itu beban atau bagaimana gitu loh. Tiap hari mikirin bayar kontrakan. Terus apakah bahagia itu kalau sudah punya uang itu bahagia? Kita mau kulik nih dari Ustadz Surjarwo tentang kebahagiaan. Iya. Sambil kita jalan-jalan melihat keteduhan. Oh, siap. Iya. Coba ceritakan deh. Iya, jadi ini soal bahagia nih sejak dulu sampai hari ini orang masih mencari kebahagiaan, masih mendiskusikan, masih memformulasikan. Tapi intinya kan gini, orang ingin bahagia, tapi kenyataan dalam hidup, ya banyak kejadian-kejadian, ya yang bikin baper, ya kan, bikin susah, bikin pusing, ya. Nah pertanyaannya, ada nggak kira-kira kebahagiaan yang menetap, ya, yang terus-menerus kita rasakan di dalam konsep Islam, ya, meskipun kejadian yang datang silih berganti. Tapi orang suka bilang bahagia ini sebenarnya sederhana. Iya. Konsep sederhananya bagaimana ini? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan itu, jadi gini tuh, kalau kita permudah saja, kan kejadian itu hanya dua secara umum. Ya. Satu kejadian yang kita sukai, dua kejadian yang tidak kita inginkan. Biasanya kejadian yang kita sukai, ya kita anggap baik, kita terima. Ya, sementara kejadian yang tidak kita inginkan, ya kita anggap buruk, kita tolak. Gitu. Itu secara umum begitu. Nah, kemudian ya kebahagiaan tadi, ya definisi kita tentang yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Jadi kita yang kita inginkan kita sebut kemudian dengan kebahagiaan, ya kan? Nah, kalau itu definisi kebahagiaan sesuai dengan keinginan kita, maka kebahagiaan itu betul seperti jungkat-jungkit. Ya. Seseorang datang pergi. Sudah tercapai keinginannya bahagia gitu. Lah ya itu padahal tadi. Enggak juga ya? Iya, padahal belum tentu. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an itu menarik. Ada ayat yang artinya wali-wali Allah itu orang-orang yang dekat dengan Allah, dia tidak pernah, ya, dia tidak merasa khawatir, merasa takut terhadap apa yang akan terjadi, ya, dan dia juga tidak pernah bersedih, tidak pernah ada penyesalan terhadap apa yang telah terjadi. Ya, artinya apa? Apapun yang terjadi di luar, ya, hatinya tetap tenang, tetap teduh, tetap bahagia. Ya, Nah, ini yang pertanyaan lalu. Sebenarnya dalam Islam itu apa yang membuat bisa demikian? Berarti selama ini saya itu menganggap bahagia itu kalau saya sudah bisa memenuhi keinginan, banyak duit. Berarti saya salah ya? Artinya kalau kita mendefinisikan kebahagiaan semacam itu, siap-siap resiko bahwa tadi kebahagiaan itu datang pergi seperti roller coaster itu. Sebentar bahagia, sebentar enggak, sebentar bahagia, sebentar enggak. Nah, padahal semua orang kan pingin, ya, bahagia itu menetap. Nah, disitulah nanti dalam Islam ada konsep soal bicara syukur, soal bicara sabar, soal bicara tawakal. Nah, ini menarik sekali. Soal syukur, sabar, dan tawakal. Ini ada bahasan tersendiri ya? Iya. Tolong dijelasin deh, kok ada kaitannya gitu loh. Nah, ini yang, maka Nabi itu pernah bersabda gini, bagi orang beriman itu, ya, dia hidupnya terus dalam kebahagiaan. Kenapa? Semuanya baik. Ya, kalau datang kejadian yang tidak diinginkan,
dia bersabar, itu baik baginya. Kalau datang kejadian yang tidak yang diinginkannya, ya, dia bersyukur, itu juga baik baginya. Ya. Jadi apapun yang datang, ya, baik baginya. Kalau gitu tinggal kan gini, kalau datang kejadian yang tidak kita sukai, maka bersabar. Bersabar. Ya, bersabar itu menerima kejadian dengan hati lapang. Kalau ada kejadian yang kita sukai, kita bersyukur. Hati kita juga tenang. Kemudian terhadap masa depan, kita bertawakal, kita serahkan, ya, hasil dari ikhtiar kita kepada Allah. Sehingga kita tidak mikir macam-macam terhadap masa depan. Nah, kalau begitu kan hidup kita nggak khawatir, nggak macam-macam dan seterusnya. Nah, sebenarnya kemudian pertanyaannya ada, kalau gitu kebahagiaan versi Islam itu sebenarnya bagaimana? Nah, gitu. Ya, ya. Oh ya. Ini banyak orang mempersepsikan sabar itu ada batasnya dong. Iya. Gitu kan. Ini syukur yang bagaimana? Iya, iya. Nah, tolong jelasin nih. Iya. Nah, ini sebenarnya gini, dalam Islam itu bahagia itu adanya sebenarnya ya, yang penuh itu hanya di surga. Maka ketika kita berdoa minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang kita gunakan adalah kata-kata hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal kebahagiaan itu sebenarnya lebih cocok dengan kata sa'idah. Itu kebahagiaan, tapi nggak pernah digunakan. Di dalam Al-Quran hanya mungkin 1-2 tempat yang berbicara soal kenikmatan surga. Maknanya sa'idah? Ya, sa'idah itu bahagia. Maka tidak digunakan di dalam Al-Quran kecuali bicara soal surga itu pun hanya di 2 tempat. Yang lebih banyak digunakan kata hasanat tadi, kebaikan. Nah, di dalam tadi, oleh karena itu sebenarnya di dalam Islam kebaikan itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu melahirkan rasa ketenangan. Ketenangan, ya betul sekali. Jadi di situ letaknya sebenarnya. Nah, kalau kebahagiaan itu kita definisikan dengan kebaikan dan rasa tenang, ya, maka dia terhubung dengan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Nah, pemirsa, ternyata kebaikan-kebaikan itu yang membuat kita tenang hidup, kita bahagia menjalani hidup. Iya, bukan begitu ya? Iya, betul, betul. Nah, kita itu sering bukan salah ya, tapi kurang tepat. Kita selalu berpikir tentang hasil. Ya. Padahal yang diminta Allah kita adalah berproses. Makanya ketika Allah di surah Al-Fatihah itu menarik kali. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Kita minta ditunjukkan ke jalan, artinya harus berjalan. Jadi yang kita pikirkan itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Karena tadi, kalau dalam prosesnya, ya, kita berjalan ya sesuai dengan koridor ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, maka dipastikan ya hasilnya seizin Allah atas nama Allah pasti baik bagi kita. Nah, jadi sebenarnya kita rubah nih, kita sibuk bahagia sebagai hasil, padahal Allah ingin bahagia itu di dalam prosesnya. Bahagia yang sesungguhnya baru hasil nanti di surga, di akhirat. Gitu. Jadi di dunia ini sebenarnya yaitu kebaikan-kebaikan, ketenangan-ketenangan hati yang berada di dalam proses kita hidup, ya kan? Nah, ada itu ayat surah Al-Mulk itu menarik di ayat kedua, kami jadikan, kami uji kamu dengan hidup dan mati, ya, tadi sebagai ujian, ya, untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Nah, gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya, mungkin jadi semacam itu. Ya, itulah pemirsa obrolan kita dengan Ustadz Sudjarwo yang luar biasa ya, memberikan pengertian tentang syukur, kebahagiaan yang ternyata kita harus jalani prosesnya dulu. Nah, betul, betul. Akan menikmati hasilnya di akhirat nanti di surga. Kalau kita nanti bicara lebih detail, saya setuju tuh. Kita bicara soal apa itu sabar, apa itu syukur, apa itu tawakal. Nah, kalau kita sabar itu sebenarnya tadi menerima kejadian yang tidak enak, tidak kita sukai dengan ikhlas.
Dengan ikhlas itu artinya karena ingat kepada Allah. Ya. Kalau Allah kan Allah yang bikin kejadian tuh. Ya. Ya kan? Nah, kejadian itu bagi yang diciptakan Allah, baik enak maupun tidak enak itu sebagai ujian. Kalau ujian pasti baiknya. Nah, karena kita mau masuk kerja diuji. Kalau lulus kan kita mendapat pekerjaan. Mau naik kelas kita ada ujiannya. Kalau lulus ujian naik kelas. Nah, sebenarnya ya sama ketika ujian itu kan orang nggak enak itu. Harus belajar macam-macam sama. Kita juga mengalami kejadian seperti orang yang mau ujian apakah masuk pekerjaan atau naik kelas. Ya tidak enak, harus ada effort kita, usaha kita. Berarti ujian itu semacam peningkatan kapasitas diri ya? Nah, ujian itu betul. Ujian itu sarana kita untuk meningkat lebih baik lagi, lebih dekat dengan Allah, lebih tenang, ya, lebih terus. Ya, dia sarananya itu adalah ujian. Nah, ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah, ya, jadi wa nablukum bisyarri wal khair fitnah. Kami jadikan ujian ya dalam keburukan maupun kebahagiaan sebagai ujian. Jadi yang baik yang buruk itu sebenarnya ujian. Nah, apapun ujian itu, baik yang baik maupun yang kita sukai maupun tidak sukai, itu baik bagi diri kita. Nah, oleh karena itu maka ketika ada kejadian tidak enak kita terima dengan ikhlas. Karena kita tahu itu ujian. Karena kita yakin Allah yang buat soal ujian itu ya pasti sesuai dengan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Ya kan nggak mungkin guru ngasih ujian kelas anak-anak kelas 4 dikasih SMA, nggak mungkin. Apalagi Allah, ya kan? Jadi dia pasti sesuai, pasti ada kuncinya. Gitu. Nah, itu pertama ujian. Nah, maka kalau sabar itu kita bisa menerima kejadian tidak enak dengan ikhlas. Kenapa dengan ikhlas? Karena ingat yang ngasih ujian adalah Allah. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya ya, ketika ada kejadian tidak enak, jangan fokus pada kejadiannya. Fokus pada Allah yang mengizinkan. Kalau pada Allah hati kita pasti tenang. Kalau pada kejadiannya galau kita. Nah, tadi apa alat ukurnya kan? Kalau apa alat ukurnya kalau kita menerima dengan ikhlas, hati kita tenang. Kalau ada kejadian tidak enak, kita galau, kita ribut, kita ngeluh, berarti kita belum bersabar. Ya, karena belum menerima kejadian dengan ikhlas. Walaupun kita bilang saya ini sabar, saya ini ikhlas, oh belum tuh. Nah, itu sabar. Jadi sabar itu tadi menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Metodenya fokus bukan pada kejadian, pada Allah. Alat ukuran indikatornya hati kita tenang, lapang menerima kejadian yang tidak enak. Syukur sebaliknya. Kalau syukur ini jauh lebih mudah. Karena apa? Karena syukur ini kan kita datang dalam hidup kita kejadian yang kita inginkan. Dia itu ujian, maka kita bersyukur. Bisa gagal, bisa. Berapa banyak orang yang masuk penjara karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Sama ujian. Jadi, ya dah, makanya kalau syukur itu, ya, tadi kita mendapatkan kejadian yang kita sukai, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini datang darimu. Sehingga apa? Kita nggak sombong, nggak macam-macam. Alat ukurnya pasti, ya, hati kita nggak sombong, nggak ini. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada Allah. Kan kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu artinya apa? Kita bilang, kita ngaku ini bahwa ini nikmat ini, ya, asalnya dari Allah. Kayak gitu loh. Kita kembalikan semua kepada Allah. Iya, kalau gitu kan aman tuh. Jadi tadi apa yang kita lihat itu, jadi kejadian itu bukan yang menentukan lulus tidaknya. Karena kejadian itu kan sarana. Justru respon kita terhadap kejadian itu yang menentukan kita berhasil atau tidak. Kalau respon kita tadi ada kejadian tidak enak, kita bersabar, berarti kan kita jadi lebih dekat dengan Allah. Berarti sukses tuh. Hati kita tenang. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kenikmatan, ya toh kita bersyukur, ya, kita kembalikan kepada Allah, ya, kita jadikan apa kejadian yang kita suka itu sebagai sarana kita untuk beribadah, sarana kita untuk melayani sesama, ya, maka ya dia juga menjadi berkah. Dan Allah bilang kalau kita bersyukur Allah tambahkan nikmatnya kepadamu. Ya.
berkah itu kan Ziyadatul khair, betul. ziyadatul khair, Nah, nambah kebaikan. iya, Gitu ya. Nah, pemirsa, jadi ujian itu jangan diartikan negatif ya. Karena Allah memberikan ujian itu untuk meningkatkan kapasitas kita, keimanan kualitas kita, ya. kita, betul. Kualitas kita. Nah. Seperti air di sungai itu, ikuti proses, hatinya jernih, dia akan jauh mencapai titik tertentu ke surganya Allah. Amin, Kira-kira amin, amin. Iya. Iya. Nah, ini juga gitu. Nah, kadang-kadang ini karena kita dekat pohon bambu ini, ya. Ya, ya. Ya, tuh. Nah, kadang-kadang kita itu tanpa terasa, ya, ujian-ujian yang Allah beri itu, ya, seperti pohon bambu ini yang menumbuhkan akar kita ke dalam, yang membuat dia kokoh. Loh, bambu ini kokoh loh. Kenapa? Karena akarnya, ya, dia lama nih untuk jadi tumbuh ke atas. Lebih banyak tumbuh ke dalam. Orang lebih banyak bertumbuh ke dalam itu bukan karena kenikmatan, Ya. tapi karena tadi, karena rasa sakit, karena kejadian-kejadian yang tidak enak, ya toh? Karena apa? Kesabaran. Itu yang membuat orang kuat. Nah, kalau ada Mike Tyson yang bilang, apakah Anda tahan pukul? Oh enggak, tapi saya kebiasaan dipukul, lama-lama tahan. Nah, sabar juga gitu. Ya kan, kejadian tidak enak, kita bersabar terus, ya. Ujian itu kan bagian ujian, itu supaya apa? Menguatkan kita juga. Menguatkan. Seperti tadi, seperti ini akar pohon bambu ini, dia kuat sekali, ya, tapi untuk tumbuh ke atasnya lama, bertahun-tahun, tapi sekali tumbuh dia kokoh. Nggak mudah nih dikenai angin, ya kan? Nah, iman kita juga gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita kan nggak sabar. Ya Allah, nih kok saya nih, ya, dikasih ujian yang nggak enak terus, ya, gitu loh, ya. Ini Allah gimana nih? Kayak Resah, gitu. Iya. gelisah. Ya itu. Karena apa? Karena tidak sadar bahwa ketika Allah berikan kita kerjaan tidak kita sukai, itu sedang mengokohkan iman kita, sedang mengokohkan daya tahan kita terhadap berbagai persoalan. Ya. Nah, itu yang yang kadang-kadang lupa kita ingat. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendapatkan tausiah dari Ustaz Sujarwo. Iya, ini sharing lah, sharing. Ya. Di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang sangat menarik juga ya. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.